Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ruslan Arif bisa kembali menjumpai Anda ini di akhir pekan. Saya akan mengajak Anda untuk membahas kembali soal kontroversi ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Karena kemarin kan adik iparnya Pak Joko Widodo ini sudah mengantarkan ijazah Pak aslinya ya ke ijazah asli ini versi Jokowi itu ya. Jadi ini adiknya itu diutus, adik iparnya ini diutus untuk membawa ijazah aslinya ke Mabes Polri untuk diuji di laboratorium forensik. Dan Jokowi ini memang kelihatannya dia secara khusus mengutus adik iparnya ini atau adiknya Ibu Iriana ini namanya Wahyudi Andrianto untuk membawa langsung ijazah tersebut dan menyerahkan kepada penyidik di Bareskrim Mabes Polri. Katanya ada dua ijazah yang diserahkannya, yakni ijazah SMA dan ijazah dari UGM yang diakui itu adalah asli dan milik Jokowi. Dan kedua-duanya sekarang ini sedang dipersoalkan. Ijazah SMA Negeri 6 atau sebenarnya yang lebih tepat ijazah SMPP ini sedang digugat di Pengadilan Negeri Surakarta. Yang melakukan gugatan adalah seorang pengacara senior dari Kota Solo yang juga dikenal sebagai ahli hukum pidana, Dr. Muhammad Taufik. Ini dia mempertanyakan karena kenapa kalau ijazahnya itu diragukan ijazah SMA-nya, karena ketika Jokowi lulus pada tahun 1980 itu ya namanya masih belum SMA 6 tapi masih SMPP. Kalau kemudian di situ seperti hasil dia mendapatkan informasi bahwa yang tercatat di UGM itu adalah SMA 6, ya berarti itu kan ijazah palsu. Itu kira-kira logika dari Muhammad Taufik kenapa dia kemudian menggugatnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, sementara satunya lagi adalah ijazah UGM, yakni yang sekarang sedang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang dipimpin oleh Profesor Dr. Egy Sujana. Wahyudi berharap dengan pemeriksaan ijazah Jokowi dengan diserahkannya ijazah itu ke Bareskrim, maka kasus dugaan ketidakaslian ijazah Jokowi itu bisa segera berakhir. Namun harapan Wahyudi itu nampaknya sulit untuk terwujud ya. Ini bahkan pengacara, salah satu pengacara ini dari Joko Widodo, yakni Yakub Hasibuan, itu dia pun kemarin ketika mendampingi Wahyudi, dia meyakini sekalipun ijazah Jokowi ditunjukkan kepada publik, maka kasusnya tidak akan selesai. Jadi secara tersirat walaupun sekarang dia menemani adik iparnya Pak Jokowi membawa ijazah yang disebut asli milik Pak Jokowi untuk dilakukan uji lapor, dia meyakini ini nggak akan selesai lah ya. Karena kata dia sekalipun ditunjukkan pada publik, maka kasusnya tidak akan selesai. Dan karena dia melihat misalnya dalam kasus ini kan Universitas Gadjah Mada itu sudah memberikan kesaksian, tapi tetap publik saja tidak percaya, kan gitu. Saya sepakat dengan Yakub Hasibuan, namun dengan alasan atau setidaknya sudut pandang yang berbeda. Saya sepakat soal bahwa kasus ini tidak akan pernah selesai. Walaupun apapun itu publik tetap tidak akan percaya. Tapi ada syarat-syaratnya sebenarnya kalau mau dipercaya bisa kok ya. Tapi ini karena lihat cara dari Jokowi dalam menangani kasus ini, ya kita nggak bisa berharap terlalu banyak karena sekarang ini mulai banyak yang dalam posisi yang tadinya ini nggak terlalu peduli dengan ijazah itu, sekarang mulai melihat mereka bahwa ini kelihatannya kok ijazah ini dijadikan komoditi justru oleh Jokowi, digunakan oleh Jokowi untuk terus agar dia jadi pembicaraan di publik begitu ya. Dan apa targetnya? Dia akan jadi figur yang tetap populer dan kemudian nanti pada saatnya itu bisa jadi endorser ketika anaknya Gibran Rakabuming maju menjadi calon presiden pada tahun 2029. Karena kalau Gibran sendiri itu nggak akan cukup ya. Jadi harus ada Jokowi di situ. Karena itu dia penting untuk terus muncul di muka publik. Ini bukan ucapan saya pribadi ya, tapi setidaknya saya mengutip dua orang pakar. Yang pertama ini pakar hukum, ini Hamid Awaludin yang pernah menjadi duta besar di Rusia. Dia curiga kasus ini memang sengaja dimainkan oleh Jokowi, sudah cukup supaya terus muncul, dengan begitu dia akan terus jadi pembicaraan publik. Hal yang sama juga disampaikan ini seorang profesor politik dan juga pernah jadi duta besar di Tunisia,
yakni ini kebetulan adalah guru besar saya ini di UI, Profesor Ikrar Nusa Bakti, yakini juga dia melihat ini jadi permainan Jokowi, tapi dalam hal ini berarti mereka kedua orang ini meyakini ijazah Jokowi itu sebenarnya asli gitu ya, atau tidak tahu apakah mereka yang meyakini asli atau tidak, tapi karena mereka menggunakan if menunjukkan seperti itu. Jadi ini memang jadi komoditi. Jadi buat Jokowi ya dia tidak terlalu mungkin tidak terlalu dirugikan gitu ya kalau terus ini dibicarakan, walaupun dia sebelumnya kan sempat menyatakan mengapa kemudian dia melaporkan 5 orang itu ke Polda Metro Jaya karena dia merasa katanya dia sudah dihina sehina-hinanya. Itu dalam bahasa Pak Jokowi, ini luar biasa ini. Saya juga meyakini bahwa ini akan tetap jadi misteri. Ini bahkan bisa tercatat akan menjadi misteri yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah kontemporer Indonesia ya. Maklumlah kan pemiliknya adalah seorang mantan presiden Indonesia yang pernah menjabat selama 2 periode dan dia adalah salah satu presiden yang paling kontroversial. Alasan utama mengapa publik seperti dikatakan Yakub tidak akan percaya, sekalipun ijazah Jokowi itu alasan utamanya menurut saya jelas ya, bahkan sangat jelas, yakni pertama adalah kredibilitas Jokowi yang memang sudah tidak lagi dipercaya publik. Alasan kedua, sumbernya juga masih berasal dari diri pribadi Jokowi sendiri, yakni selama dia berkuasa, Jokowi itu memanfaatkan kekuasaannya untuk mengendalikan seluruh aparatur pemerintahan untuk khususnya aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi dan kroninya. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, soal kredibilitas Jokowi secara pribadi. Ini kan Anda semua sudah hafal lah ya soal pakemnya Jokowi itu jelas yang disebut sen kiri belok kanan. Ini yang ngomong bukan hanya netizen ya. Saya teringat almarhum Profesor Azumadi Azra juga menyatakan seperti itu, kalau Jokowi bilang A itu harus diartikan B gitu ya. Jadi diartikan sebaliknya. Nah, jadi kalau kemudian dia bilang sekali waktu misalnya sangat serius dan dalam soal ijazah ini dia betul-betul menyatakan bahwa ini adalah asli. Tapi publik sudah kadung hafal dengan pakem dari Jokowi bahwa kalau dia ngomong sesuatu harus diartikan sebaliknya. Artinya apa? Ya artinya kalau dia menyatakan asli, ya publik akan menafsirkan, oh berarti ini palsu dong gitu. Apa boleh buat? Itulah yang sekarang hidup dalam ingatan publik tentang Pak Jokowi selama 2 periode. Ucapannya nggak pernah bisa dipegang begitu. Ini kan seperti berkali-kali saya sampaikan, seperti pepatah lama yang menyatakan sekali lancung ke ujian, selama hidup tidak akan dipercaya. Jadi walaupun dia ngomongnya benar, orang nggak akan percaya. Coba kita runut dan nanti Anda bisa nambahkan ya, daftarnya panjang banget. Saya hanya menyebutkan beberapa saja. Misalnya dulu dia menyatakan bahwa ketika kampanye dia akan menghentikan impor-impor terutama berkaitan dengan bahan makanan pokok seperti jagung, beras, dan gula dan sebagainya itu ya. Tapi buktinya apa? Sekarang kan impor tuh gila-gilaan ya gitu. Bahkan semua kebutuhan bahan baku itu impor gitu. Kemudian pernah juga saat itu Jokowi itu menyatakan bahwa ekonomi Indonesia akan meroket. Saya masih ingat betul gayanya seperti ini gitu ya. Dan faktanya selama dia itu kan ekonomi kita nyungsep, bahkan sekarang ini Pak Prabowo mewarisi utang gila-gilaan di APBN yang baru kuartal pertama saja itu sudah defisit sangat besar, dan itu tentu ya dampak dari pengelolaan APBN yang gila-gilaan, terutama infrastruktur yang kemudian tanpa perhitungan, termasuk juga IKN gitu ya. Nah kalau ngomongin IKN ini pasti kita juga, sebagian dari kita pasti sangat ingat bagaimana Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa itu investor itu berbondong-bondong, bahkan oversubscribe kata dia ya. Mengapa Pak Jokowi seperti itu? Karena dia sendiri kan yang menjanjikan bahwa IKN itu hanya 20% dari APBN, sementara 80% itu dari investor asing. Tapi ternyata walaupun kata Jokowi itu oversubscribe itu kan bahasa Indonesia membludak begitu ya. Ternyata belakangan kita tahu bahwa tidak ada satupun investor yang masuk, dan kalau kemudian belakangan ada rombongan investor yang dipimpin oleh Aguan untuk melakukan groundbreaking itu kan kemudian muncul juga pengakuan dari Aguan bahwa ya dia melakukan itu hanya untuk menyelamatkan wajah dari Presiden Jokowi pada waktu itu ya. Dan setelah Jokowi tidak jadi presiden lagi, orang kepercayaannya yang juga orang kepercayaan Aguan yang menjadi Menteri Perumahan Rakyat, Marwarar Sirait itu kan menyatakan dia bahwa di IKN itu banyak yang groundbreaking tapi nggak
nggak ada kelanjutannya. Ini maksudnya tentu saja proyek apa groundbreaking yang dilakukan oleh konsorsium 10 perusahaan para Taipan itu yang dipimpin oleh Aguan. Ya namanya juga pada waktu itu mau menyelamatkan wajah Pak Jokowi yang sebentar lagi turun, dia ingin ada investor masuk, dia diminta groundbreaking, ya dia melakukan groundbreaking. Apalagi kan itu nggak gratis gitu. Karena kemudian kan Sinarmas dan Aguan di Pantai Indah Kapuk 2 mendapat status sebagai proyek strategis nasional. Jadi ada barternya di situ. Masih banyak sih contoh lainnya. Saya yakin Anda mungkin bisa menambahkan sampai berhalaman-halaman ya. Itu nggak ada habisnya kalau kita ngomongin Pak Jokowi. Seperti apanya omongannya memang nggak bisa dipegang. Jadi kalau sekarang sekali lagi kalau dia bilang bahwa ijazah dia asli, jangan salahkan publik kalau ditafsirkan itu berarti palsu. Apalagi dalam kasus ijazah ini kan banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya ya. Saya mesti jujur, mungkin ada di bagi seperti Anda semuanya. Saya termasuk yang tadinya tidak terlalu tertarik untuk membahas ijazah palsu dari Pak Jokowi ini. Tapi belakangan kok makin lama saya merhatiin, loh kok iya ya, kok iya ya. Misalnya Roy Suryo yang menjelaskan, kemudian belakangan yang sangat telak itu adalah Dr. Rismond Hasiholan Sianipar. Ini telak sekali, apalagi kemudian dia gak menunjukkan bukan hanya persoalan ijazahnya. Ijazah itu kan apanya ya, paling ujungnya begitu ya. Tapi kan sebelum mendapatkan ijazah dia harus membuat skripsi. Nah, skripsinya yang ditemukan atau yang ditelaah oleh Rismond di perpustakaan UGM itu menunjukkan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang sampai sekarang tidak bisa dijelaskan secara akal sehat, secara common sense, apalagi oleh Jokowi ya. UGM saja penjelasannya tidak dipercaya oleh publik. Nah, kalau tadi publik nggak percaya dan UGM nggak dipercaya itu dampaknya ya karena dampak dari Jokowi tadi, karena dianggap bahwa UGM itu, nah ini nanti bagian kedua, alasan kedua yang saya bahas ya karena dia menjadi alat dari Jokowi maka nggak dipercaya oleh publik. Nah, kan sayang sekali kalau lembaga yang punya kredibilitas cukup tinggi seperti UGM sekarang pun itu orang banyak meragukan statement-statement dari para petinggi UGM-nya. Jadi ini dampaknya memang luar biasa. Karena itu wanti-wanti para nenek mama kita, para sesepuh kita bahwa kejujuran itu adalah mata uang yang paling berharga. Itu benar adanya karena sekali Anda nggak jujur, tadi sekali lancung Anda seumur hidup Anda nggak akan dipercaya. Ya, jangan diikutin ya seperti itu. Jadi kalau orang seperti Roy Suryo yang punya kredibilitas, orang seperti Rismond yang punya kredibilitas, dan kemudian juga Muhammad Taufik yang sekarang menggugat di Pengadilan Negeri Surakarta, sekarang ini justru malah banyak mendapat simpati publik, termasuk ini kan Roy Suryo, Rismond, dan ada 5 orang, Dr. Tifa, siapa lagi ya, pengacara Kurnia Tri Rohyani, terus siapa, Rizal Fadila atau Egy Sujana sekarang ini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya, publik mendukung mereka begitu ya. Solidaritas dan dukungan terhadap mereka-mereka yang dilaporkan oleh Jokowi itu luar biasa, membanjir itu. Ya ini semua karena apa? Karena perilaku Jokowi sendiri, karena dia misalnya kan dalam soal ijazah ini kan banyak orang sebenarnya mendesak, sudahlah tunjukkan sajalah orang namanya ijazah kok nggak ada masalah. Bahkan kemudian kan beberapa waktu yang lalu malah viral itu di media sosial ijazahnya dari mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta itu kan justru dipajang di kampusnya di sana di Belanda, kampus Erasmus di Belanda ya. Nah, Jokowi kenapa mesti nggak diumpetin gitu? Bahkan dia malah nunjukinya ke wartawan, itu pun wartawan tidak boleh memoto, tidak boleh memvideokannya gitu. Jadi untuk apa begitu? Kemudian dalam kasus misalnya sekarang ini kasus yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta dalam gugatan yang diajukan Muhammad Taufik. Waktu itu kan baik Jokowi maupun pengacaranya menyatakan bahwa mereka itu hanya akan menunjukkan ijazah itu kalau atas perintah dari pengadilan, dalam ini perintah dari hakim. Nah, tapi ternyata di Pengadilan Surakarta boro-boro menunjukkan ijazahnya, Jokowi itu malah tidak hadir dan sengaja membuat sidang yang harusnya bisa diselesaikan dengan mediasi itu malah deadlock. Jadi ini kan banyak sekali misteri ya yang membuat orang makin tidak percaya pada Jokowi. Jadi pengacara Pak Jokowi jangan menyalahkan publik kalau nggak percaya. Sekarang ini Jokowi menyerahkan ke kepolisian ijazahnya. Harusnya kan ini institusi hukum, ini nanti bisa jadi pemutus itu. Apalagi kasusnya seperti dikatakan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri, Brigjen Juandani Raharjo Puro. Ini sekarang sudah 90% selesai dan sudah ada uji lab pembanding dari 7 orang teman-teman satu angkatan Jokowi. Dia tinggal menunggu
ijazah dari Jokowi. Dan kemarin sudah diserahkan oleh adik iparnya Pak Jokowi, adik iparnya Ibu Iriana. Tapi ini pun kelihatannya juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Mengapa? Karena Roy Suryo misalnya minta agar yang melakukan uji lapor itu bukan dari Bareskrim, tapi dilakukan di lembaga independen, seperti misalnya di Singapura lah salah satunya begitu. Tapi kan Pak Johandani Rarjopuro itu menolak. Alasannya karena laboratorium forensik Mabes Polri itu kan sudah diakui dunia. Dan katanya terbukti juga gitu dalam membuka kasus besar seperti bom Bali pada waktu itu. Belum lagi kasus-kasus tidak pidana umum soal pemalsuan dokumen dan sebagainya itu cukup kredibel lah gitu. Saya sih sepakat nggak perlu meragukan soal itu ya, soal bom Bali dan sebagainya itu pasti keren dan kita percaya kok polisi kita itu keren-keren ya gitu. Tapi persoalannya kan ada faktor Pak Jokowi. Itu lagi-lagi di situ ya membuatnya ya. Karena apa? Ini faktor yang kedua, Pak Jokowi kan terbukti selama dia menjadi presiden itu dia selalu cawe-cawe gitu di mana-mana, termasuk aparat penegak hukum, bukan hanya di kepolisian, di KPK, bahkan sampai di UGM. Nah, di UGM ini menarik ini karena Pak Jokowi ini kan punya orang kepercayaannya yang mantan rektor UGM, Pratikno gitu, yang dikenal sebagai operator politiknya Pak Jokowi. Dan publik kenapa tidak percaya pada UGM itu, mereka menduga bahwa ini bagian dari sphere of influence-nya atau di dalam ruang lingkup pengaruhnya Pak Jokowi melalui Pak Pratikno bisa mengendalikan UGM sehingga ya kalau UGM itu selalu membela Jokowi ya karena faktor itu tadi. Dan inilah membuat kemudian UGM juga ikut-ikutan tidak dipercaya. Sayang banget gitu. Nah, polisi ini juga pasti kena dampak dari kredibilitasnya Pak Jokowi. Jadi publik bukan tidak percaya pada profesionalitas Polri, tapi yang tidak dipercaya oleh publik itu adalah karena ya polisi itu sekarang ini kan masih tetap terlihat